Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, imanil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله برضا والدين صدق الله العظيم وصدق الله الرسول. Hadirin sidang jemaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumah yang mulia, di tempat yang suci, dalam keadaan bersuci. Dan insya Allah ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersuci. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, kalaulah kita melihat kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia kandungan ibu 4 bulan, dikala itu beliau masih di dalam rahim sang ayah yang bernama Abdullah dipanggil oleh Allah dalam perut ibu dalam keadaan yatim. Namun Allah menjaganya, Allah menyayanginya. Walaupun lahir tanpa seorang ayah, tapi untuk menjadi manusia yang mulia, Allah yang menjaganya. Oleh karena itu hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya kita hari ini diberikan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa. Di saat suasana Idul Fitri, kita berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Dialah ibu kita, dialah ayah kita yang masih membersamai kita. Namun ada juga sebahagian kita, mungkin ibu kita, ayah kita tak lagi bersama kita, karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mereka-mereka yang sudah berpulang itu, ayah kita, ibunda kita, dilapangkan kuburnya oleh Allahu Azza wa Jalla. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manusia, selagi ada ibu, sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi kita. Kasihilah dia sebagaimana mengasihi kita. Perhatikanlah dia sebagaimana dia memperhatikan kita. Dikala kita pulang ke kampung halaman saat Idul Fitri, itu sangat luar biasa nikmatnya kita bertemu dengan ibu yang melahirkan kita, yang dahulu mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita. Dia bertaruh nyawa di badan satu-satunya demi sebuah hati belahan jiwa. Itulah kita hari ini. Saat kita pulang ke kampung halaman, yakin dan percayalah, yang namanya ibu kita, ayah kita, dia tidak akan pernah minta uang sedikit pun dengan kita sebagai anaknya. Tidak akan pernah. Dia tidak akan menagih itu. Dia tidak akan meminta kepada kita. Tetapi perlu kita ketahui, saat sang anak perantau itu pulang kembali ke kampung halaman, bertemu dengan ayah, bertemu dengan ibu, hanya satu yang ia inginkan kepada anak-anaknya, yaitu perhatian kita kepada mereka. Kalau dahulu mereka memperhatikan kita
hari inilah kita perhatikan mereka. Kita tanya, sudah makankah ibu? Sudah makankah ayah? Bagaimana pakaian ayah? Bertanyalah kita kepada mereka. Karena itu perhatian kita cukup luar biasa untuk mereka. Kalaulah kita hari ini sebagai anak memperhatikan ayah dan ibu kita, lalu ibu kita, ayah kita tersenyum dengan kita, saudaraku, di saat itulah Allah akan tersenyum kepada kita. Kalau Allah sudah tersenyum kepada kita, itulah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah bi ridha walidain. Ridha Allah bergantung ridha kedua orang tua kita. Jikalah ayah ibu kita sudah ridha kepada kita, apapun yang menjadi cita-cita kita sebagai seorang anak pasti akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, andailah kita hari ini sebagai anak, walaupun sholat kita 5 waktu tidak pernah tinggal, sholat berjamaah kita tidak pernah tinggal, infak sedekah kita juga tidak pernah tinggal, bahkan berhaji dan berumrah pun tak pernah kita tinggal. Tetapi ingatlah, belum tentu ada jaminan surga untuk kita sebagai seorang anak. Adalah sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, bermakmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir hayatnya, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tak bisa dia ucapkan itu. Sahabat itu yang bernama Alqamah. Selidik punya selidik apa yang dilakukan oleh Alqamah terhadap ibunya yang melahirkan kala itu. Alqamah pernah melukai hati seorang ibu yang melahirkannya. Luka hati sang ibu sulit untuk dimaafkan. Maka ketika akhir hayatnya, dia ditalkinkan oleh sahabatnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mentalkinkannya. Tak, Alqamah tak bisa juga mengucapkan kalimat yang mulia itu. Akhirnya didatangilah oleh sang ibunya, oleh sahabat Nabi. Wahai sang ibu, Rasulullah memanggil, Alqamah sedang sekarat. Sang ibu tak mau datang, aku tak mau datang. Sampailah ketiga kali, wahai ibu, Rasulullah meminta kepadamu, datanglah kepada Alqamah. Kalau ibu tidak mau datang, maka kayu bakar itu sudah disiapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dengar kalimat itu, baru lululah hati ibu sang Alqamah. Dikala itulah baru dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudaraku hadirin yang dicintai oleh Allah, andai kita pernah melukai hati ibu, pernah kita membentah ibu kita, itu sangat amat sakitnya luar biasa dibanding ia melahirkan kita di kala itu. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an surah Luqman pada ayat yang ke-14, Allah mengajak kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan, kata Allah, kami perintahkan kepada manusia agar mereka itu berbuat baik. Pada siapa? Ibu. Kalimat ini mendahulukan kata ibu, ummu, ibumu. Begitu tingginya derajatnya seorang perempuan, seorang ibu yang melahirkan kita. Jangan pernah sekali-sekali kita membentak ibu kita. Jangan sekali-sekali kita mencaci ibu kita. Sekalipun ibu kita ini orang yang tak tulus membesarkan kita, tapi ingat asbab dia kita lahir ke dunia ini. Tapi dia menjaga kita pula sepenuh hatinya. Tapi cintanya kepada sang anak tidak akan pernah luntur sedikit pun. Kalaupun kita lahir ke dunia ini tidak sempurna sekalipun, sang ibu tidak akan pernah menukar kita kepada bayi yang lain. Kenapa? Dia adalah darah dagingnya, dia adalah jiwaannya, belahan hatinya yang selama ini diidam-idamkan untuk lahir ke dunia ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah menghimbau seluruh manusia, sekalipun apapun agama dia,
Kalau merasa ini diri manusia selagi ada ibu, senangkan hati ibu, berbakti kepada ibu, insya Allah surga yang akan kita temukan di kemudian hari nanti. Saudaraku hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suasana Idul Fitri yang baru kita lalui bersama-sama, ketika kita pulang ke kampung halaman, kita bisa memeluk ibu kita sudah merangkul ibu kita sudah mencium kening dia. Insya Allah Allah ridha kepada kita, Allah ridha kepada kita, dan ibunda kita pun sangat amat menyayangi kita, sehingga apapun yang menjadi cita-cita kita ke depan sebagai seorang anak, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun hari ini kita belum minta maaf kepada mereka, mintalah maaf kepada mereka. Sebab minta maaf kepada ibu bukan pada suasana Idul Fitri saja, tapi sepanjang hari, sepanjang kita masih bertemu dengan dia, sepanjang masih bisa telekomunikasi itu, kita komunikasi dengan mereka, maka sambungkanlah. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat sayang dengan seorang ibu perempuan yang melahirkan kita, 9 bulan kita dalam perutnya, 2 tahun kita di safihnya, dan selama itulah cinta kita kepada anak-anaknya tetap terus akan mengalir sampai menutup mata nanti. Insya Allah ayah kita, ibu kita yang masih hidup diberikan oleh Allah panjang umur yang barokah. Andai pun ibu kita, ayah kita sudah pergi, semoga Allah lapangkan kuburnya, diterangi kuburnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان الأحوال القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم الأمواز إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.